kita menang 4-0 tanpa balas. Ini artinya buat John Herdman sebagai pelatih adalah langkah awal yang manis. Debut dia yang bagus. Terlepas dari lawan kita, Saint Kitts itu berada di bawah kita secara peringkat FIFA, karena mereka itu kan 154, kita 121. Kualitas pemain kita juga di atas mereka, apalagi kita bermain di kandang. Dukungan yang kuat dari publik penggemar sepak bola Indonesia, dan kita menang dengan 4 gol ya. Ini bagus bagi John Herdman. Secara permainan memang belum bagus-bagus amat terlihat ya, tetapi kita harus bersyukur bahwa hasil ini yang membuat kita itu bisa lolos ke babak selanjutnya, partai puncak menghadapi Bulgaria. Karena sebelum Indonesia menang melawan Saint Kitts and Nevis, Bulgaria menghantam, menghajar habis juga Kepulauan Solomon dengan 10-2. Itu yang bikin kita dan Bulgaria bersanding di babak final, karena ini seperti turnamen mini kan. Jadi yang kalah Bulgaria lawan Kepulauan Solomon yang kalah bertemu nanti pada tanggal 30 sore ya, bersama dengan Saint Kitts and Nevis. Baru pada jam 8 malam atau 20.00 waktu Indonesia bagian barat, timnas kesayangan kita bertarung melawan Bulgaria. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik ya. Nah, saya mau bicara tentang apa yang dilakukan oleh John Herdman ya. Untuk starting 11 memang bukan starting 11 terbaik juga kalau bisa dikatakan ya, karena dia menampilkan misalnya 2 gelandang, Jordi Amat dan Calvin Verdong, yang notabene adalah pemain belakang, karena Jordi kita tahu selama ini sebagai bek tengah, yang nanti akhir-akhir ini di Persija Jakarta dia didorong oleh pelatih Mauricio Sosa bermain di posisi gelandang. Calvin Verdong juga yang bagaimana kita tahu di Lille dia bermain di kiri atau fullback di bagian kiri, tetapi dia dimainkan di posisi tengah. Bukan barang baru memang bagi Verdong, karena di zaman sebelumnya juga ya, ketika lawan Arab di putaran keempat pra Piala Dunia Zona Asia grup B, dia bermain di posisi gelandang juga ya. Dan ini dilakukan lagi ya. Saya pikir apa yang dilakukan oleh John Herdman artinya dia mencoba ya materi pemain yang dia inginkan, karena yang paling penting adalah bagaimana dapat hasil yang baik. Kemenangan nantinya akan berubah ketika melawan Bulgaria. Saya yakin pasti berubah melawan Bulgaria ya untuk komposisi pemain. Kalau melihat juga tadi sepertinya 3-4-3 yang juga berubah menjadi misalnya 4-4-2. Tapi saya cenderung mengatakan pemain-pemain Indonesia tadi bermain dengan pemain 3, kemudian ada 4-2-1, meninggalkan Ramadan Sananta di depan, 2 berdiri di belakang yaitu Ole Romeni dan Beckham Putra. Ini yang menghidupkan ketika Ole Romeni bermain lebih ke dalam, lebih leluasa bagi dia untuk memberikan umpan-umpan. Dan itu terlihat bahwa Ole Romeni memberikan 2 umpan yang terukur baik kepada Beckham Putra, dan Beckham membuat brace dalam pertandingan ini. Starting 11 pun kan kita membuat ada yang merasa ragu ya, kaget juga. Tetapi semua sudah dipikirkan dengan matang oleh John Herdman. Penjaga gawang tetap dengan Martin Pas, karena Emil juga mungkin masih lelah baru datang. 3 di belakang tetap Jay Isyes sebagai kapten, ada Rido dan Elkan Begot untuk pertama kali berpasangan dengan Jay Isyes. Donitri, ini tampil pemain Persija yang tampil tidak tergantikan, ini bagus. Kalau melihat dengan penampilan perdana Donitri di level senior, ini kan pertama bagi dia. Tapi langsung dapat kepercayaan dari Herdman bermain di sisi kiri dan tidak jelek dia bermain, oke, keren juga dia bermain sepanjang pertandingan melawan Saint Kitts. Kemudian Kevin Dix ada di kanan. Ya, 2 gelandang tadi yang saya bilang, Amat bersama dengan Calvin Verdong. Di depan baru ada Ole yang sebenarnya kalau kita lihat dari skemanya kan Ole bergerak di sisi kanan, di kiri ada Beckham, kemudian Sananta. Tapi pada prakteknya Ole lebih ke dalam bersama dengan Beckham yang bermain mereka lebih free roll, lebih bebas buat mereka, sehingga memberikan ruang buat Donitri yang ada di kiri bersama dengan Kevin Dix untuk banyak menusuk dari 2 sisi ini. Ya, pada saat tertekan kita dalam transisi permainan, Donitri dan Kevin Dix akan cepat turun ke bawah
untuk bisa membentuk 5 pemain. Ya, Rizky Ridho dalam bentuk 3 back itu agak di kanan. Elkan Bagot yang kuat di kiri ya bermain lebih ke kiri, dan Jai Ises di tengah. Sehingga kita ketika diserang, Doni cepat ke belakang dan Kevin Dix cepat ke belakang. Pada saat menyerang, dua-dua ini tuh lebih ke depan juga, ya, untuk bisa membantu Ole Beckham dan juga mendistribusi bola kepada Ramadhan Sananta. Orang banyak yang mengatakan bahwa Ramadhan kurang begitu oke. Ya. Tetapi saya melihat justru dengan keberadaan Ramadhan Sananta yang ada di depan, ini memberikan ruang kepada Ole Romani untuk lebih bebas dan bermain baik. Kalau Ole dimainkan lebih awal di nomor 9 bukan Ramadhan Sananta, ya belum tentu ada 2 gol dari Beckham. Karena Ole sebagai ujung tombak kan pasti menunggu suplai bola dari tengah dan dari kedua sayap, flank. Tetapi tadi kalau saya melihat itu dia bergerak dengan baik, ya, memberikan 2 brace, bahkan ada 1 gol dari Ole di babak kedua. Jadi ini saya kira penempatan yang bagus, ya, ketika dia berada di belakang striker, di belakang Ramadhan. Oke lah, kalau Ramadhan memang orang banyak mengatakan tidak bagus, tapi justru karena ada Ramadhan itu yang membuat Ole jadi bagus. Ya kan, ini ada plus minus yang dilakukan oleh John Herman dalam strategi. Di babak kedua kan banyak pergantian lah, kita tahu. Ya, ketika kita unggul, ya, dan dia menggantikan banyak ya masuk Sandy Walsh lah, banyak ya. Udah Eliano Reinders, Pelupesi, Justin Hapner, Ivar Jenner, itu kan semua masuk. Ragnar Oratmangun, Mauro Silva yang akhirnya bisa membuat gol keempat kita, ya, dan ada 1 gol juga yang dianulir dari Yakub Sayuri. Yakub juga masuk dari babak kedua. Jadi ya itu pergantian-pergantian memang sudah dihitung ya oleh Herman, juga bagaimana Eliano Reinders ikut dimainkan, ya, Justin Hapner menggantikan Elkan Bagot di belakang, karena pergantian posisi kapten diberikan oleh Jai Ises kepada Rizky Ridho, teman-teman. Jadi intinya saya pikir ini kemenangan awal yang perlu untuk diapresiasi, disyukuri. Ya, jangan melihat karena lawan berada di bawah kita, tetapi kemenangan pertama ini bagus untuk langkah selanjutnya. Jadi semua pemain bisa ada kepercayaan diri lagi. Ya, saat ini memulai tahun 2026, pelatih baru, jersey baru yang kita pakai, semangat baru, dan kita bisa menang pertama kali di tahun 2026 dengan 4 gol tanpa kemasukan. Dengan saya Bung Ropan berbicara.